Apabila kami dengan sangat meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis, bukanlah sekali-kali, karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan itu saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami hendak menjadikan perempuan itu lebih cakap melakukan kewajiban, yaitu kewajiban yang diserahkan oleh alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama. Surat ini ditulis R.A. Kartini untuk rekannya J.K. Anton dan istri di Eropa. Sebagaimana termuat dalam sebagian besar surat lain, Kartini menggerakkan pena untuk menyuarakan pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan Bumi Putra. Surat-surat Kartini membuka tabir nasib kaum perempuan pribumi di negeri jajahan Hindia Belanda. Ia mendobrak tabu, menyalakan terang melawan kegelapan. Perjuangan yang sambung menyambung digerakkan kaum perempuan pribumi sendiri. Dewi Sartika, Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah, Rohana Kudus, Maria Walanda Maramis, dan lain sebagainya. Jika Kartini tidak menulis, bisa jadi akan lebih lama lagi dimulai pergerakan dan perubahan nasib kaum perempuan pribumi. Surat-surat Kartini yang sebagian besar dikirim kepada Rosa Manuela Abendanon Mandri, istri mantan Direktur Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda, Mr. Jacques Henry Abendanon, menjadi pembuka apa yang kemudian dikenal dengan konsep emansipasi wanita. Surat-surat Kartini antara tahun 1899 sampai dengan 1904 itu kemudian disunting secara selektif dan diterbitkan sebagai sebuah buku pada tahun 1911 di Belanda. Kumpulan surat ini diberi judul Door Duisternis tot Licht, habis gelap terbitlah terang. Penerbitan surat-surat Kartini ini adalah bagian dari usaha untuk mencari dana pendirian sekolah-sekolah di Jawa. Akhirnya, pada tahun 1912, sekolah siang bagi gadis-gadis Jawa berhasil didirikan di Semarang. Pada Februari 1913, perkumpulan dana Kartini pun dibentuk di Belanda. Badan ini bertugas mencari dana dan menyalurkan uang tersebut kepada sekolah wanita di Indonesia. Perkumpulan Dana Kartini kemudian mendirikan cabang resmi di Semarang dengan nama Kartini Vereniging. Kesadaran akan pendidikan bagi kaum bumi putra tumbuh dan berkembang di Hindia Belanda sejak awal abad 20. Keadaan ini berhubungan erat dengan kebijakan politik Belanda di tanah jajahan. Kebijakan baru ini tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Konrad Theodor van de Venter. Kebijakan politik ini dikenal dengan nama Trias van de Venter. Dikenal juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik etis dari Trias van de Venter ini meliputi irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Sayangnya, pelaksanaan ketiga program ini ditunggangi pejabat-pejabat kolonial yang berkolusi dengan para kapitalis. Irigasi yang seharusnya untuk pertanian rakyat Indonesia dialihkan demi perkebunan-perkebunan Belanda. Transmigrasi pun sama. Perpindahan masyarakat Jawa hanya ditujukan untuk mencukupi buruh-buruh perkebunan di Sumatera dan Suriname. Dan penyelenggaraan pendidikan barat hanya untuk menyediakan tenaga administrasi perusahaan dan pemerintahan Hindia Belanda.
Meski demikian, celah sempit pelaksanaan program pendidikan kemudian tak bisa lagi menahan arus deras perubahan, yakni kesadaran akan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam perjuangan kaum jajahan. J.H. Abendanon waktu itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan menerapkan kebijakan politik tersebut. Sekolah tersebar cukup merata di beberapa wilayah. Tak hanya kaum priayi yang memiliki kesempatan bersekolah, rakyat biasa pun diberi kesempatan bersekolah walau dengan kualitas dan fasilitas berbeda. Yang berperan besar itu pendidikan. Dalam hal ini pendidikan barat yang memperkenalkan ide-ide tentang eksistensi wanita. Karena wanita biasanya dalam masyarakat tradisional itu tidak dianggap eksis gitu loh, tidak dianggap ada, walaupun peranannya besar, terutama di dalam kehidupan agraris misalnya gitu ya. Pendidikan juga diberikan, tapi pendidikan yang menyangkut peranan sebagai ibu, sebagai istri gitu. Nah, tapi wanita itu selalu dianggap sebagai tradisi Jawa itu konco wingking. Konco wingking itu teman di belakang. Jadi adanya di belakang lah, di dapur. Dapur tuh biasanya dulu tuh di belakang gitu ya. Sejak saat itulah, tokoh-tokoh pergerakan perempuan lain mulai bermunculan di berbagai penjuru negeri. Di Bandung, lahir seorang pejuang perempuan bernama Raden Dewi Sartika, tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika mempunyai pandangan bahwa perempuan harus mengejar pendidikan dan memiliki keterampilan agar mampu berperan aktif memajukan bangsa. Pada tahun 1902, ia mulai aktif mengajar pendidikan dasar untuk para wanita, seperti membaca, menulis, memasak, menjahit, dan keterampilan lainnya. Kegiatan ini ia lakukan di halaman belakang rumahnya. Pengajaran dasar untuk kaum perempuan ini akhirnya diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Untungnya, Dewi Sartika mendapat dukungan dari C. Den Hamer, Inspektorat Pengajaran Hindia Belanda kala itu. Den Hamer pun menyarankan Dewi Sartika menemui Bupati Bandung, R.A. Martanegara, untuk meminta dukungan pendirian sekolah perempuan bagi pribumi. Akhirnya pada 16 Januari 1904, sekolah khusus kalangan perempuan pribumi pertama secara resmi didirikan di Bandung. Sekolah ini diberi nama Sekolah Istri. Aktivitas utama Sekolah Istri dilaksanakan di ruang Paseban Barat kantor Bupati Bandung. Pada awal berdiri, Sekolah Istri hanya memiliki 3 orang pengajar, yakni Dewi Sartika, Nyi Purwa, dan Nyi Uwit, dengan jumlah murid sekitar 60 orang. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang, murid dan guru bertambah banyak, pelajaran pun semakin beragam. Ruang kelas tak lagi cukup. Setahun kemudian, sekolah ini dipindahkan ke Cuguryangweg. Tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kautaman Istri. Nama ini pula yang sekarang dipakai sebagai nama jalan tempat sekolah ini berada. Berdirinya sekolah khusus perempuan di Bandung menginspirasi kaum perempuan di Indonesia untuk membuka sekolah perempuan di daerah mereka. Di Sumatera Barat, muncul sekolah perempuan bernama Diniyah Putri yang didirikan oleh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah. Sekolah ini lahir dari kegelisahan Rahmah yang tidak nyaman menuntut ilmu saat digabungkan dengan kaum laki-laki. Gagasan untuk membuat sekolah perempuan pun muncul pada saat Rahmah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Ia mulai mencari cara untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan fitrah seorang perempuan.
Ide tersebut baru terwujud pada 1 November 1923. Rahmah membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat. Ia pun merangkap menjadi pengajar dan pimpinan sekolah. Proses pembelajaran berlangsung di serambi sebuah masjid di Pasar Usang, Padang Panjang. Beliau berani mengambil risiko untuk mendirikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Diniyah Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mendirikan Diniyah Putri Padang Panjang adalah untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakap, aktif, terampil, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada tahun 37, Bunda Rahmah mendirikan sekolah lanjutan yang namanya Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah atau KMI, setingkat dengan SLTA. Di timur Indonesia, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara, muncul sekolah perempuan di bawah pimpinan Maria Walanda Maramis, bernama Sekolah Percintaan Ibu kepada Anak Timurannya, atau yang dikenal dengan Sekolah Pikat. Sekolah yang berdiri pada 8 Juli 1917 ini bertujuan untuk mendidik kaum perempuan tamatan sekolah dasar agar dapat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Pemikiran tentang kemajuan perempuan berkembang. Perkumpulan-perkumpulan dan sekolah perempuan tumbuh di seluruh pelosok Nusantara. Februari 1911, Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan berdiri di Kota Gedang, Sumatera Barat, dan diberi nama Sekolah Kerajinan Aman Setia yang didirikan oleh Rohana Kudus. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, seperti baca tulis, pendidikan agama Islam, budi pekerti, dan bahasa asing. Rohana juga menjadi perempuan pertama di Hindia Belanda yang menerbitkan dan mengelola surat kabar perempuan yang diberi nama Suntiang Melayu. Dia sebetulnya mendirikan koperasi Amai Setia. Amai Setia. Ya, di sana dan selain itu Rohana Kudus itu juga adalah pelopor wartawati perempuan. Di dalam tulisan-tulisannya sebagai wartawan itu berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Rohana Kudus ya. Namun tentu saja dalam hal ini harus kita usulkan juga bahwa Rohana Kudus itu meskipun tidak mendirikan sekolah, tapi itu sama itu dengan berita-berita yang ditulisnya itu ingin kesetaraan dan tentu saja mengangkat harkat martabat bukan hanya perempuan tapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Rohana menjadi pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Ia juga mencetuskan ide penyelundupan senjata dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah. Hingga ajal menjemput, Rohana masih terus berjuang, terutama dalam bidang pendidikan dan jurnalistik. Di Bandung, lahir seorang pejuang perempuan bernama Raden Dewi Sartika, tokoh perintis pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika mempunyai pandangan bahwa perempuan harus mengejar pendidikan dan memiliki keterampilan agar mampu berperan aktif memajukan bangsa. Pada tahun 1902, ia mulai aktif mengajar pendidikan dasar untuk para wanita, seperti membaca, menulis, memasak, menjahit, dan keterampilan lainnya. Kegiatan ini ia lakukan di halaman belakang rumahnya. Pengajaran dasar untuk kaum perempuan ini akhirnya diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda. Untungnya, Dewi Sartika mendapat dukungan dari C. Den Hamer, Inspektorat Pengajaran Hindia Belanda kala itu. Den Hamer pun menyarankan Dewi Sartika menemui Bupati Bandung, R.A. Martanegara, untuk meminta dukungan pendirian sekolah perempuan bagi pribumi.
Akhirnya pada 16 Januari 1904, sekolah khusus kalangan perempuan pribumi pertama secara resmi didirikan di Bandung. Sekolah ini diberi nama Sekolah Istri. Aktivitas utama Sekolah Istri dilaksanakan di ruang Paseban Barat kantor Bupati Bandung. Pada awal berdiri, Sekolah Istri hanya memiliki 3 orang pengajar, yakni Dewi Sartika, Nyi Purwa, dan Nyi Uwet, dengan jumlah murid sekitar 60 orang. Semakin lama sekolah ini semakin berkembang, murid dan guru bertambah banyak, pelajaran pun semakin beragam. Ruang kelas tak lagi cukup. Setahun kemudian, sekolah ini dipindahkan ke Cuguryang Weh. Tahun 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kautaman Istri. Nama ini pula yang sekarang dipakai sebagai nama jalan tempat sekolah ini berada. Berdirinya sekolah khusus perempuan di Bandung menginspirasi kaum perempuan di Indonesia untuk membuka sekolah perempuan di daerah mereka. Di Sumatera Barat, muncul sekolah perempuan bernama Diniyah Putri yang didirikan oleh Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusiah. Sekolah ini lahir dari kegelisahan Rahmah yang tidak nyaman menuntut ilmu saat digabungkan dengan kaum laki-laki. Gagasan untuk membuat sekolah perempuan pun muncul pada saat Rahmah duduk di kelas 6 sekolah dasar. Ia mulai mencari cara untuk mendirikan sekolah yang sesuai dengan fitrah seorang perempuan. Ide tersebut baru terwujud pada 1 November 1923. Rahmah membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat. Ia pun merangkap menjadi pengajar dan pimpinan sekolah. Proses pembelajaran berlangsung di serambi sebuah masjid di Pasar Usang, Padang Panjang. Beliau berani mengambil risiko untuk mendirikan sebuah sekolah khusus putri, yaitu Diniyah Putri Padang Panjang. Tujuan beliau mendirikan Diniyah Putri Padang Panjang adalah untuk mendidik dan menciptakan ibu-ibu pendidik yang cakap, aktif, terampil, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air, bangsa dan negara atas dasar pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada tahun 37, Bunda Rahmah mendirikan sekolah lanjutan yang namanya Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah atau KMI setingkat dengan SLTA. Di timur Indonesia, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara, muncul sekolah perempuan di bawah pimpinan Maria Walanda Maramis, bernama Sekolah Percintaan Ibu kepada Anak Timurannya, atau yang dikenal dengan Sekolah Pikat. Sekolah yang berdiri pada 8 Juli 1917 ini bertujuan untuk mendidik kaum perempuan tamatan sekolah dasar agar dapat melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menjahit, merawat bayi, dan sebagainya. Pemikiran tentang kemajuan perempuan berkembang. Perkumpulan-perkumpulan dan sekolah perempuan tumbuh di seluruh pelosok Nusantara. Februari 1911, Sekolah Keterampilan Khusus Perempuan berdiri di Kota Gedang, Sumatera Barat, dan diberi nama Sekolah Kerajinan Aman Setia yang didirikan oleh Rohana Kudus. Di sekolah ini diajarkan berbagai keterampilan untuk perempuan, seperti baca tulis, pendidikan agama Islam, budi pekerti, dan bahasa asing. Rohana juga menjadi perempuan pertama di Hindia Belanda yang menerbitkan dan mengelola surat kabar perempuan yang diberi nama Suntiang Melayu. Dia sebetulnya mendirikan koperasi Amai Setia. Amai Setia. Ya, di sana dan selain itu Rohana Kudus itu juga adalah pelopor wartawati perempuan. Di dalam tulisan-tulisannya sebagai wartawan itu berani menentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial. Rohana Kudus ya. Namun tentu saja dalam hal ini
harus kita usulkan juga bahwa Rohana Kudus itu meskipun tidak mendirikan sekolah, tapi itu sama itu dengan berita-berita yang ditulisnya itu ingin kesetaraan dan tentu saja mengangkat harkat martabat bukan hanya perempuan tapi bangsa Indonesia. Tak hanya itu, Rohana menjadi pelopor berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Ia juga mencetuskan ide penyelundupan senjata dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah. Hingga ajal menjemput, Rohana masih terus berjuang, terutama dalam bidang pendidikan dan jurnalistik.